Islam pernah menjelaskan kepada kita bagaimana caranya agar kita tidak marah. Arti tidak marah adalah menahan rasa marah, rasa yang meluap-luap, rasa yang meletup-letup, rasa yang mendidih di dalam hati. Ia tahan agar jangan sampai keluar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang kelebihan orang yang menahan kemarahannya. Kata Rasulullah, man dafa'a ghaizahu, barang siapa yang berusaha untuk menolak akan kemarahannya, dafa'allahu anhu adabahu, niscaya Allah menolak daripadanya akan siksa Allah. Yang siksa Tuhan kada jadi datang asal kita menahan marah. حضر لسان الوجود وقبلة الشهود سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه والعلماء الذين بلغونا دين الإسلام ثم إلى سيدنا وسندنا وعدتنا دنيا وأخرى سيدنا الشيخ أحمد بن محمد التجاني وخلفائه وأصحابه وأحبابه من الإنس والجان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم يا كاشف المشكلات ويا عالم الخفيات اكشف الحجبان وجوه المعاني حتى أطلع على حقيقة المسائل واحفظني الخطأ والزلل وأنت muwaffiqun likulli amrin wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma min 'indika madadi wa ilaika mu'tamadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amma ba'du, ma'asyiral muhibbin wal muhibbat, ayyuhal ikhwan wal akhawat, ahibbail kiram, para pendengar, hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pencinta baginda Nabi Muhammad, kaum muslimin, hadirin hadirat yang berbahagia. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali lagi mempertemukan kita dalam pengajian rutin membacakan hadis arba'in
yang mudah-mudahan hadis demi hadis yang kita pelajari akan membawa berkah bagi kehidupan kita di dunia ini untuk mendapatkan keselamatan di negeri akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsus sadis asyar, hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 membicarakan tentang an-nahyu 'anil ghadab, artinya larangan melakukan kemarahan. Semarah apapun kita, maka kita sangat diperhatikan oleh Rasulullah agar kita mencegah kemarahan kita. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seorang laki-laki, anna rajulan, ada seorang laki-laki, qala, laki-laki itu berkata, lin nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki itu kepada Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat olehmu kepadaku, berikanlah olehmu wasiat akan daku. Rasul pun menjawab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, artinya apa? Janganlah engkau marah. Jadi ketika laki-laki itu minta wasiat kepada Rasulullah, Rasulullah berpesan, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, lalu Rasulullah mengulang-ulangi wasiat beliau. Qala, Rasul pun berkata lagi, la taghdab, jangan engkau marah. Jadi beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab. Apa artinya? La taf'al al-asbab al-muqtadiyata lil ghadab. Janganlah engkau memperbuat akan berbagai macam sebab yang membawa bagi kemarahan. Apapun sebab-sebab yang membawa kepada kemarahan, jangan kita lakukan, jangan kita kerjakan. Kita sudah bisa memandang dan kita sudah bisa memperkirakan dan kita sudah bisa memperhitungkan mana-mana yang bisa membawa kemarahan. Maka apapun perkara yang menyebabkan timbulnya marah, perkara itu sebaiknya kita tinggalkan. Jadi dibalik kata-kata Nabi la taghdab, jangan engkau marah, di balik perkataan itu maksudnya adalah jangan kau lakukan berbagai macam sebab yang menimbulkan kemarahan. Dan waf'alil asbab allati tunfihi, lakukanlah olehmu berbagai macam usaha yang bermula usaha itu dapat menghilangkan marah.
Jangan kita tambah-tambah kemarahan kita. Ini pesan Rasulullah, wasiat Rasulullah kepada laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Cuma di sini tidak disebutkan siapa laki-laki itu, yang nyata dia adalah sahabat Rasulullah. Jadi andai kata kita pun datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nasihati pang aku, atau wasiati olehmu ya Rasulullah akan daku. Rasulullah pun berpesan. Di balik pesan Rasulullah kepada laki-laki itu, Rasulullah juga berpesan kepada kita. Apa tadi? Jangan engkau melakukan berbagai macam usaha yang membawa, yang membangkitkan, yang menimbulkan bagi kemarahan. Begitu pula kebencian. Apapun perkara-perkara yang menimbulkan kebencian, tinggalkan. Pemilihan, misalnya kita pemilihan presiden, timbul kita pemilihan itu menimbulkan kebencian, tidak usah lagi memilih, karena membawa kebencian. Sudah, siapa yang menang aku akur aja sudah, habis saya. Biasanya aku memilih kalah terus juga jadi kada memilih lagi. Karena apabila kita pro si A, pro si B itu menimbulkan kemarahan, lebih baik tinggalkan. Waf'alil asbaba, lakukanlah olehmu berbagai macam usaha, allati tufihi, yang usaha itu dapat menghilangkan akan kemarahan. Kayak apa caranya supaya jangan marah? Kal hilmi, seperti bersifat hilim. Hilim itu tidak cepat marah, mampu menahan kemarahan, mampu menahan kemarahan. Jadi hilim ini kalau hendak kita tafsirkan dengan Al-Quran disebut wal kaziminal ghaiza, orang yang menahan akan kemarahannya. Marah itu ada, tapi ditahan dan ditekan sekuat tenaga agar jangan sampai kemarahan itu keluar dan terlihat dari mulut kita. Wa husnil khuluq, seperti apa cara untuk menghilangkan marah? Adalah dengan memiliki baik budi pekerti. Seperti Rasulullah ketika beliau menyampaikan agama, apa yang beliau terima? Bukan orang lain menghormati beliau, justru beliau mendapatkan celaan, cemoohan, hinaan, bahkan orang melukai Rasulullah, padahal yang Rasul sampaikan adalah kebaikan. Apakah Rasulullah ketika menyampaikan kebaikan itu lalu marah karena tubuh beliau, diri beliau itu disakiti? Tidak. Itulah Rasulullah yang mempunyai husnul khuluq. Apalagi cara kita berusaha untuk bisa menghilangkan kemarahan? Wal haya, punya sifat malu. Coba bayangkan kalau kita bermamai di muka orang banyak, heboh jadinya. Apalagi kalau nang bermamai ini orangnya beding sanak, ini ding sanaknya, ini saudaranya, kalahi di muka kartak. Yang saikong muntung, yang satu pulang mulutnya luar biasa, saling jawab menjawab, saling kencang mengkencang, saikong mengancang, lalu akhirnya terjadilah pertengkaran, bahkan terjadilah perkelahian, bahkan bisa membawa kepada kebodohan. Maka cara untuk menghilangkan marah yang ketiga kata beliau adalah malu, punya rasa malu. Karena orang yang menumpahkan rasa kemarahannya adalah orang yang tidak memiliki malu, dan orang yang tidak memiliki malu adalah orang yang tidak memiliki iman. Karena Rasul mengatakan al-haya'u minal iman, malu itu setengah daripada iman.
Malu itu setengah daripada iman. Maka memiliki sifat malu adalah salah satu cara usaha kita untuk menghilangkan marah. Supan kelihatan orang bakal lahi, supan kelihatan orang bemamai, kadusah bemamai bedia mana aja. Supan tuh kadang-kadang orang napang bemamai-mamai, supan berenai aja, berenai. Bayi anak bos, bayi bangga, ada jadinya. Itu aja sudah. Yang ketiga, cara untuk menghilangkan marah adalah wattawadu'i, punya sifat tawadu. Ikam ini dasar kada pintar juga, bungol ikam ini. Inggih ulun kada pintar juga, ulun bungol juga dasar sekolah gini ulun kada naik-naik sekolah. Tawadu orangnya, kada merasa dirinya tinggi, kada ada merasa dirinya orang yang hebat. Nah ternyata tawadu juga cara kita untuk menghilangkan marah. Yang kelima, cara kita untuk menghilangkan marah, wakafil adza, menahan rasa sakit yang ditimpakan kepada kita. Ayo terima aja, dosa membalas, terima aja rasa sakitnya itu. Kayak nampi hayanya. Ayo ngapa kadibadakan orang, ngapa kadibadakan orang. Ayo tahani anggapnya itu besuntik, sakit bang waktu dicucuk, tapi sembuh penyakit. Jadi bayangkan bahwa ketika kita akan marah, maka suntik dengan apa? Suntik dengan kafil adza, menahan disakiti, menahan rasa disakiti. Sudah biar aja. Orang menuduh ini, orang menuduh itu, orang menyambat ini, orang menyambat itu, orang menghina ini, orang menghina itu, orang menjelekkan kita, orang menjelekkan itu. Sudah biarkan aja. Karena orang menghina kita tidak akan pernah bisa menurunkan derajat kita di sisi Allah. Untuk apa kita marah? Kalau kita memang derajatnya tinggi di sisi Allah, lalu ada orang mencela, lalu kita ingin membalas celaan orang lain, gugurlah kita daripada kedudukan yang mulia. Untuk apa kita membalasnya? Padahal andai kata kita tidak membalas, maka kita mendapatkan kedudukan yang tinggi. Mana yang kita pilih? Membalas atau kedudukan tinggi? Ayo para jamaah nih dijawab ulunah. Babinian dulu, mana kira-kira nang pian ambil, membalas atau dapat kedudukan di sisi Allah? Aguring sako babinian. Jadi jawabannya mana nang dipilih? Membalas atau mendapatkan kedudukan di sisi Allah? Mana nang dipilih? Ada serguringan bebujuran. Lakian barang sudah binian kadang jawabnya. Mana nang dipilih? Kada ini berarti dasar mahir marah juga. Berarti dasar hak ketujuh membalas. Membalas ketujuh. Makanya kada ada menjawab menahan marah. Kada ada. Pinanya nak membalas beritaan. Ulun sekali lagi mau ulang namanya dasar kada menjawab detam hendak sangit juga. Mana nang dipilih? Membalas cacian hinaan orang lain atau kita menahan cacian orang lain karena kita akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Mana jawabannya? Ada bunyi sudah. Tadi kan sing bunyian pertanyaan sampai berapa kali? Ajil bahar dong, mana diambil? Jujur. Nah ini pakaian kita.
Kemudian yang keenam, wal afwi, memberi maaf. Maulana Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, bahkan di dalam kitab Rimah Hizbur Rahim ala Nuhuri Hizbir Rajim, beliau juga pernah berpesan, jangan kalian keluar rumah kalau kalian tidak siap untuk memaafkan orang lain, apalagi jadi pejabat. Jangan kalian jadi pejabat kalau kalian tidak sanggup untuk memaafkan orang lain. Maka keluarlah kalian dari rumah kalian, tapi ingat, bawa sifat memberikan maaf kepada orang lain, walaupun orang lain itu menghina dan menuduh kita. Nah, barat pengen judulnya. Ini barat kecil barat memandirakan nyaman benar. Cuma membawa si maaf ini nanang aleh. Maka nang cilakanya ini, nang disambeting ini asa jadi wali ha. Apabila nang menyambeting ini mudilnya kecelakaan kah, mon ketulahan lawan aku lihat teh jua asa himong kada tahu itu penyakit nang kada baik jua. Yang berapa sudah? Hilim, husnul khuluq, haya, tawadu, kafil adha, wal afi. Nang ketujuh, wabasyasyatil wajhi, tersenyum kurihing tarus. Kembung kalau nak dasar juga ini dikata pintar lalu senyum terus. Sekali diiti orangnya dasar kegilaan juga. Dasar kada mengerti sekali. Senyum aja, senyum aja. Kada dia mengancang-ancang. Nah, ini orang nang baik. Nah, jadi ini tafsir daripada para ulama mentafsirkan makna la taghdab. Jangan engkau marah. Artinya jangan engkau memperbuat beberapa sebab yang menimbulkan akan kemarahan. Justru perbuatlah akan berbagai macam sebab, akan berbagai macam usaha yang menghilangkan kemarahan. Seperti hilim, husnul khuluq, haya, tawadhu, kafil adha, al-afi, wa basyasyatil wajhi. Nah, la taghdab ya Rasulullah. Kemudian paraddada ay karrara ar-rajulu talabal wasiyah. Maka berulang-ulang kali Rasulullah mengulangi kalimat la taghdab. Kenapa jadi diulangi? Karena laki-laki yang meminta wasiat tadi mengulangi lagi. Tambah lagi ya Rasulullah, wasiati ulun la taghdab ya Rasulullah. Tambah lagi ya Rasulullah wasiatnya la taghdab ya Rasulullah. Tambah lagi ya Rasulullah la taghdab. Makanya diulangi oleh Rasulullah karena ini minta tambah lagi. Nah, lalu ditambah oleh Rasulullah. Jangan marah ya Rasulullah, jangan marah, jangan marah. Jadi Rasulullah kan tidak menambah wasiat beliau yang lain, kecuali Rasulullah hanya mengulang-ulang kalimat yang sama, yaitu la taghdab. Bahkan Rasulullah itu menurut riwayat mengulangnya sampai 3 kali ulangan. Kenapa jadi Rasulullah sampai mengulang-ulang wasiat itu sebanyak 3 kali? Nah, menurut pengarang mensyarahkan hadis ini, beliau mengatakan wa fi takriri hadhil wasiyah, dan di dalam mengulang-ulangi Rasulullah akan wasiat yang berbunyi la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa Rasulullah mengulangi itu? Tidak lain adalah tambihun lisail. Rasulullah ingin menjagakan, ingin memberitahukan, ingin memperhatikan
secara tajam Rasulullah ingin menyampaikannya kepada orang yang bertanya bahwa perkara la taghdab adalah perkara yang sangat besar. Ala izamiha, Rasulullah ingin memberitahukan bahwa perkara marah ini, kata Rasulullah, adalah perkara yang sangat besar. Hancurnya rumah tangga karena marah, hancurnya negara pun karena marah, terjadinya pembunuhan pun karena marah, terjadinya perselisihan pun karena marah. Jadi marah itu sangat banyak menimbulkan hal-hal yang negatif, menimbulkan hal-hal yang mudarat, menimbulkan hal-hal yang membawa kepada kehancuran. Itu artinya Rasulullah mengulang lagi. Kenapa Rasulullah mengulang? Karena Rasulullah sangat memperhatikan kepada kita bahwa di balik kemarahan itu ada berbagai macam hal yang menghancurkan dan membinasakan bagi seseorang di balik kemarahan tersebut. Kemudian kenapa jadi Rasulullah juga mengulang-ulangi? Alasan yang kedua adalah lima fiha min jalabil masalih. Karena di dalam nasihat jangan marah, karena di dalam nasihat itu, di dalam wasiat itu mengandung daripada menarik berbagai macam kebaikan, wadaril mafasid, dan dapat menolak berbagai macam kerusakan. Dengan la taghdab itu akan memperoleh satu apa? Jalbil masalih, dapat menarik berbagai macam kebaikan karena tidak marah. Coba tahan nih kemarahan, tahan nih, banyak kebaikan datang. Coba tahan nih kemarahan, akan banyak tertolak berbagai macam kerusakan. Jadi manfaat tidak marah adalah sangat-sangat besar. Oleh sebab sangat besar itulah Rasulullah pun mengulang-ulangi wasiat yang sama beberapa kali ulangan. Itu diantara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat yang lain, Bapak Ibu hadirin, yang wasiatnya sama tetapi dengan kelebihan yang berbeda. Apa? Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni amalan yudkhiluni al-jannata." Wahai Rasulullah, ajarkan olehmu kepadaku akan satu amalan, yang amalan itu membawa aku masuk ke dalam surga. Ajari pang ya Rasulullah, ujar laki-laki, akan amalan. Nang amalan itu membuat ulun masuk ke dalam surga. Tolong ya Rasulullah, ajari ulun nah amalan. Amalan itu yang membawa aku masuk ke dalam surga. Apa jawab Rasulullah? Qala la taghdab ya Rasulullah, jangan marah. Mendengar kalau sudah seberitaan, jangan marah. Siapkah kita mengamalkannya ya? Oi, siapkah kita mengamalkannya? Oi, siapkah mengamalkannya? Pina lama. Kayaknya kedakon juga. Pina kulir hendak sakun sangit juga kayaknya. Anak ganas juga. Hakun kada kita mengamalkan wasiat Rasulullah. Maka apabila kita mau mengamalkan wasiat Rasulullah, kita dikatakan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Fa'ada alaihi, laki-laki itu pun berkata lagi kepada Rasulullah, ajari nang lain lagi ya Rasulullah, nang kawa amalan itu membawa aku masuk surga. Fa'ada alaihi alqawla faqala, lalu Rasul menjawab, la taghdab. Ya Rasulullah, tambahi lagi, inggih amalan masuk surga,
Nang kedua ya Rasulullah, jangan marah. Bepicik kepala namandang ini haja kahang kada ada ilmu lagi kan nang naik. Tsumma qala lahu, kemudian Rasulullah pun berkata, amun ikam je Rasulullah nak minta lajari lagi tambahi. Ayo aja Rasulullah tambahi nah. Apa? Baca ngapa? Istaghfirillah ta'ala qabla salatil asri 70 marratan. Wasiatku, ajaranku yang kuajarkan kepada engkau agar amalan itu masuk ke dalam surga. Ngapa? Beristighfar ya Rasulullah. Nah itu nang dilaji Rasulullah lawan si Tijani. La taghdab. Kemudian ngapa? Istighfar. Beristighfar ya Rasulullah. Mintalah olehmu akan ampunan kepada Allah, beristighfarlah kamu kepada Allah qabla salatil asri, sebelum sembahyang asar 70 marratan, sebanyak 70 kali. Yukaffiru anka dzunuba 70 aman, Allah akan menebus daripada engkau dosa sebanyak 70 tahun. Aku aja sudah membalahkan hampir lagi 70 tahun kau mau hutangnya Allah Ta'ala. Oh kada kayak itu tuh fadilat. Lain istilah nang kau mau hutangnya Allah Ta'ala, mentong sudah diampuni 70 tahun banyak sango. Kada kayak itu fadilat mimbabil fadilah. Kita makin banyak hujungannya makin rancak, makin rajin kita mengamalkannya. Apalagi kalau istighfarnya bujur-bujur, ada yang membimbing seperti di dalam tariqat At-Tijaniyah. Mudah-mudahan Allah membukakan mata batin kita menjadi orang ahlul istighfar. Kala laki-laki tadi menyahut pulang, ya Rasulullah, fa illam ta'ti alayya dzunuba 70 aman, amun ulun kadada dosa bang 70 tahun kayak apa neh? Kan ujar sampian beristighfar 70 kali diampuni oleh Allah dosa sebanyak 70 tahun. Umur ulun 60 lebihan 10. Kayak apa ya Rasulullah? Dosa ulun tuh kada sampai 70 tahun dosanya. Kayak apa? Qala, Rasul menjawab, yaghfir li ummika, Allah ampuni dosa mamaikam. Nah, jadi cocok lawan tarikat Tijani. Siapa yang masuk tarikat Tijani dijamin orang yang mengamalkannya masuk surga, dan kedua orang tuanya masuk surga. Kenapa? Sebenarnya beristighfar wajar masuk surga, wajar masuk surga. Si pengamal ini sudah sebenarnya beristighfar. Kelebihan istighfar tadi kata Rasulullah itu bisa membawa mama ikam diampuni oleh Allah. Beruntung orang ahlul istighfar. Untung orang ahli istighfar. Jangan kulir. Oi, jangan kulir. Apalagi takulan beristighfar, luput mau takutan beristighfar. Ya Rasulullah, kata sahabat, jika ulun kada beisian dosa 70 tahun pang kayak apa? Kalau ujar Rasulullah, yaghfir li ummika, Allah mengampuni dosa mama engkau. Qala malah hadzalik, amunnya mama pang pulang kada sampai juga dosanya 70 tahun, kayak apa pulang? Qala ujar Rasulullah, li abika, pakai abah hikam pulang tuh Qala malahu dzalik, abah ulun kada itu pulang Rasulullah, kayak apa? Qala li ikhwanika, sading sanak hikam tabuat juga aja Rasulullah diampuni. Untungnya orang ahli istighfar. Ayo cepat menjadi penduduk orang ahli istighfar. Orang istighfar ini bukan main kelebihannya. Di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang kelebihan orang yang beristighfar. Di antaranya adalah menyebabkan air mau jatuh di langit, mau hujan. Hujan mau
Itu karena istighfar, karena ada orang yang masih beristighfar. Karena ada orang yang masih beristighfar. Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala, hai Muhammad, menyiksa penduduk negeri itu. Allah tidak akan menyiksa penduduk negeri itu selama ya Muhammad engkau masih hidup bersama mereka. Terus Rasulullah sudah wafat, siapa lagi yang menahan azab dari Allah kepada negeri kita ini? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mendatangkan azab bencana kepada negeri itu selama ada di negeri itu orang-orang yang selalu meminta ampun kepada Allah. Rugi orang yang kada umpat minta ampun, rugi. Karena itu yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Qala na'am. Kalau kaya itu jar laki-laki tadi, inggih ya Rasulullah, terima kasih pian sudah melajari lawan ulun ilmu yang luar biasa. La taghdab, la taghdab. Kemudian jangan marah, jangan marah ya Rasulullah. Tambahi lagi Rasulullah, lajari ulun beristighfar ya Rasulullah 70 kali saben kamarian. Niscaya Allah mengampuni dosa engkau selama 70 tahun. Kalau ikam kedebisian dosa 70 tahun, Allah ampuni dosa mama ikam. Kalau mama ikam pulang habis dosanya, maka Allah ampuni dosa abah ikam. Lamun abah ikam pulang kadada dosa selama 70 tahun, Allah ampuni dang sanak ikam, dan seterusnya dan seterusnya, bi berkatil istighfar, dengan berkat kita beristighfar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kemudian pengarang di dalam kitab ini mengatakan, diriwayatkan daripada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas meriwayatkan sebuah hadis, anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah. Jadi laki-laki tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama asyaddu min kulli syai'in, apakah yang lebih keras, yang lebih dahsyat daripada segala sesuatu? Wahai Rasulullah, ujar laki-laki sahabat Rasulullah itu berkata kepada Rasulullah, ngapa ya Rasulullah, sesuatu yang paling dahsyat? Apa ya Rasulullah? Sesuatu itu adalah sesuatu yang paling dahsyat. Apa itu ya Rasulullah? Ujar Rasulullah, bermula sesuatu yang paling dahsyat adalah ghadabullah, murka Allah. Tidak ada lagi sebuah perkara yang lebih dahsyat melebihi kemurkaan Allah, melebihi kemarahan Allah. Kalau sudah Allah marah, tidak ada yang bisa menahan kemarahan Allah. Sehingga Rasul mengatakan sesuatu yang paling dahsyat adalah kemarahan Allah. Hancurnya sebuah negeri itu karena Allah murka dan marah. Kalau sudah Allah murka, tak ada satu orang pun yang bisa menolak kemurkaan Allah. Itu yang paling dahsyat. Ditanya oleh sahabat, fama yunji min ghadabillah, lalu wahai Rasulullah, apa hal perkara yang bisa menyelamatkan kita daripada murka Allah? Ngapa ya Rasulullah amalannya? Ini ulun takutan mendengar sambian membadahkan, kalau kami ditimpa oleh kemurkaan Allah, kira-kira apa amalan yang menyelamatkan kami dari kemurkaan Allah? Kayak kita beranya berdagang, dagang bawang, dagang barang makanan, betimbang. Kita melihat orang menimbang, maka nengaran orang menimbang ini, sinang berjual harus menimbang dengan adil, dengan bujur. Misalnya ini timbangan harus rata timbangannya,
beratnya sama, ini 1 kilo nang ditimbang nang manimbang 1 kilo juga. Jangan ada sampai paribahasa ini diukur lawan benang rata. Apabila si pembeli dan si penjual itu misalnya si penjual lebih menang, si pembeli kalah dari penjual, maka ini berarti curang. Kemudian si pembeli pula membiarkan timbangan, ternyata si penjual yang rugi karena timbangannya jauh lebih berat yang diterima oleh si pembeli, maka dua-duanya akan bertanggung jawab. Kalau si pembeli membiarkan dia menang, maka dia akan bertanggung jawab kepada si penjual. Apabila si penjual yang menang daripada si pembeli, maka si penjual yang bertanggung jawab kepada si pembeli. Maka timbangan harus pas. Bingung lalu kita. Terus di mana Pak? Kebanyakan kita adalah lebih baik mengucapkan setelah bertimbang si pembeli, berilaanlah kalau pina amunnya aku labih ku beriakan lawan nikam, amunnya aku kurang menimbang aku minta ridho minta halal lawan nikam. Ni itu nang bagus diucapkan oleh orang nang betimbang, oleh orang nang beukuran, oleh orang nang betakaran. Nang betakaran. Nah ulun menakar kayak gini bang, amunnya ada kurang 1 biji 2 biji, 1 jari 2 jari, kurang 1 sinti 2 sinti dan seterusnya, ulun berilaan non sampian kayak ini bang, ulun sudah kawa menjoli sampian. Mudah-mudahan sampian jangan menuntut ulun di akhirat, begitu pula si pembeli, begitu pula si penjual, supaya jangan sampai kita dituntut di negeri akhirat. Karena di negeri akhirat Allah mengatakan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi takaran, timbangan dan ukuran. Tetapi pulang celaka juga bagi si pembeli amun melihat seorang banyak menangnya. Dia boleh juga berdiam, jangan terlalu juga. Jadi di mana Pak? Biasanya si penjual yang selalu bakalah. Bah bang, berilaan haja ulun nabi hipian sedikit. Kenapa? Berilaan kita dunia dan akhirat. Maka penjualan yang seperti itu akan membawa berkah kepada si penjual dan berkah kepada si pembeli. Hendak berdatang itu ngalih benar kita meminar. Sudah imbah ditimbang, berilaanlah dunia akhirat. Nah, selesai sudah. Maka penjualannya pun menjadi berkah. Jual barang ini sekian, kemudian ucapkan berilaanlah kalau pina ada apakah kurangkah labihkah kita beri ridaan. Wah itu berkah jadinya jual belinya. Si penjual kada rugi, si pembeli kada rugi. Si penjual bahujung, si pembeli bahujung. Si penjual selamat, si pembeli selamat. Semuanya menjadi selamat. Nang menjual haji selamat, nang menukar haji selamat. Maka selamatlah dia. Nah, kemudian di sini dibicarakan wal ghadab fi haqqillah. Murka pada hak Allah. Apa arti marah pada pihak Allah? Arti marah pada hak Allah itu ngapang arti marah? Marah terhadap Allah Ta'ala adalah maknanya iradatul intiqam. Allah ingin membalas kepada orang yang dimarahinya. Intiqam itu asalnya dendam. Tuhan itu kan ada bisian dendam bang. Iradatul intiqam, menghendaki menunaikan rasa dendamnya, rasa marahnya. Nah itu makna ghadabnya Allah. Wa amma fi haqqil adami fahuwa thawranu damil qalbi. Jadi kalau ada pada Allah artinya murka terhadap pihak Allah Ta'ala itu disebut iradatul intiqam, yaitu menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangkan bencana kepada orang yang dimurkainya.
Sedangkan marah pada hak manusia maknanya adalah thawranu damil qalbi, yaitu meluap-luapnya darah di dalam hati. Jadi marah dalam diri manusia itu disebut thawranu damil qalbi, meluap-luap darah di dalam hati, wa ghilyanuhu, dan mendidihnya di dalam hati inda tawajjuhi makruhin ila syakhsi, ketika berhadapan dengan orang yang dibenci terhadap seseorang tersebut. Mengguruk hati bila melihat orang itu, muar aku melihatnya, itu disebut godok. Hati-hati kita bila ada nang muar di dalam hati, itu termasuk godok yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada kita bagaimana caranya agar kita tidak marah. Arti tidak marah adalah menahan rasa marah, rasa yang meluap-luap, rasa yang meletup-letup, rasa yang mendidih di dalam hati, ia tahan agar jangan sampai keluar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang kelebihan orang yang menahan kemarahannya. Kata Rasulullah, man dafa'a ghaizahu, barang siapa yang berusaha untuk menolak akan kemarahannya, dafa'allahu anhu adzabahu, niscaya Allah menolak daripadanya akan siksa Allah. Yang siksa Tuhan kada jadi datang asal kita menahan marah. Kada jadi Tuhan hendak mendatangkan murkanya, kada jadi Tuhan hendak mendatangkan azabnya asal kita menahan marah. Wa man hafiza lisanahu, siapapun ujar Rasulullah yang mampu menahan akan lidahnya. Nih lidah, tahan nih, jangan bemamai. Tahan nih, jangan bemamai. Bawa jarum, on benang, bila hendak bemamai jahit. Tutup maksudnya ditutup. Bila hendak bermamai pakai masker, bila hendak bermamai sumpali masker. Nah, bagus bang pakai masker. Bila nang hendak sampai nyangit, ambil masker, jorot muntungnya. Bila hendak menyangit, bawa tutup muntungnya pulang, kambit muntungnya. Siapa yang menjaga akan lidahnya, satarallahu auratahu, niscaya Allah menutupi akan keaibannya. Kalau orang mau menahan kemarahannya, Allah tutup keaibannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qazama ghaizan wa huwa yastati'u an yanfudahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Barang siapa, kata Rasulullah, yang dapat menahan akan kemarahannya padahal ia mampu untuk melaksanakan kemarahannya, padahal kawa ini sangit, nah sangit benar, mampu kita untuk menyakiti orang yang kita marahi, itu kawa kita menyakitinya, tapi kita menahan kemarahan pada saat kita mampu untuk menimpakan kesusahan kepadanya, mampu untuk membalas, tapi kita tidak mau membalasnya, da'ahullahu yaumal qiyamah, niscaya Allah panggil akan orang yang mampu menahan kemarahannya itu ala ru'usil khalaik, pada hari kiamat di atas seluruh kepala makhluk akan melihat, hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a, sehingga di hadapan orang banyak pun Allah menawarkan kepada orang yang mampu menahan kemarahannya, Allah menawarkan pilihan kepadanya. Ujar Allah, ini bidadari, nah pilih mana bidadari yang engkau kehendaki. On beruntungnya orang nangkawa menahan marah, ditambayakan Tuhan nabah bidadari besusun
susun banyak. Pilih aja Tuhan, hendak bidadari yang mana. Kayak kita perannya nih, ada orang tua, kita mampu menahan marah, kita diuji perannya oleh seseorang nih, diuji oleh seseorang. Seseorang tadi banyak bisian anak bini-bini, bungas seberitaan. Diuji oleh sidin kemarahan kita, mampu menahan kemarahan. Nah, ya sidin, ikam ko angkat jadi menantu ko. Ini anakku nah besusun nah 20 anak. Pilih ikam, mana ikam nang handaki. Coba Allah Ta'ala ketika kita mampu menahan kemarahan, Allah menawarkan kepada kita semua bidadari di dalam surga, dan kita disuruh untuk memilih mana nang ikam kehendaki. Ya Allah, ulun ngalih memilih ya Allah. Kenapa ya Allah Ta'ala? Nginikah? Kada. Nginikah? Kada. Nginikah? Kada. Baca Tuhan ngapana? Ulun hendak bercampur, hendak saberitaan sekalinya. Sama kayak kisah Tuan Guru. Tuan Guru baca doa, tuntung baca doa, alhamdulillah rabbil alamin. Serungi orang keluar nasi masak abang, nangis sidit, mau jurang khusuk bener sidit ini doa menangis. Nah jurang kenapa jadi menangis? Suruh ngipang jurang 2 piring lagi, tambahin nasi bestik, datang bestik pulang, menangis sidin menggaung. Tambahi lagi pulang, masakan nasi sup, menggaung pulang. Sakali ditakuni sidin, kenapa pian jadi menangis? Aku aja sidin anak bercampur. Bestik dibuat, masak abang dibuat, nasi sup dibuat ya. Kalau itu cara bahakun tak, cara bahandak karena. Para ikhwan, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan lagi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah." Apabila terjadi hari kiamat, kata Rasulullah, nada munadin, berpanggillah oleh malaikat yang berpanggil. Berteriaklah oleh seseorang yang berteriak. Ujar teriakan tersebut, "Man kana ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannah." Barang siapa yang adalah itu seseorang pahalanya ada atas Allah, silahkan hendaklah ia masuk ke dalam surga. Pak payuqalu, lalu ditanya orang lawan yang berteriak tadi, man dalladhi ajruhu 'ala Allah, siapa orang nang pahalanya ada pada Allah Ta'ala, siapa itu? Fayakumul afuna anin nas, lalu berdirilah oleh orang yang suka memberikan maaf kepada orang lain. Oh berdiri ya, nang buhan nang katuju memberi maaf, bubuhan nang kada sangit disambati, kada marah dihina, kada marah dicaci, kada marah dimusuhi. Berdiri mereka ini yang suka memberi maaf, lalu pada saat itulah yadkhulunal jannah bighairi hisab, mereka dapat masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelebihan orang yang mampu memberikan maaf kepada orang lain padahal ia marah, tapi ia bisa memaafkannya, balasannya adalah ia bisa masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Semoga bermanfaat. Hampir 1 jam sudah kita berbicara. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada malam Sabtu yang akan datang. Mudahan panjang umur, disehatkan badan, disugihakan beritaan, dinyamanakan dan dimudahkan segala urusan kita semua, dan masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Barilah an bertahan.